Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Selamat datang di talk show dengan judul Mental Health Matters. Kamu nggak sendiri. Yuk kita bahas. Di minggu yang cerah ini, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bumi Sara yang sudah memfasilitasi dan merancang seluruh rangkaian kegiatan talk show sampai pada hari ini dengan sedemikian rupa, dan juga senantiasa menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat unggul dan keren-keren. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk nantinya berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita semua. Yang terakhir, terima kasih juga tentunya kepada seluruh audiens yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan secara singkat profil dari Yayasan Bumi Sara kepada hadirin semua. Sejak tahun 1988, Yayasan Bumi Sara telah menjadi organisasi yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan muda berintegritas dengan pendekatan berbasis nilai-nilai integritas, bela rasa, inklusif, pelayanan, dan keunggulan. Yayasan Bumi Sara mendukung generasi muda melalui program beasiswa, pelatihan, mentoring, dan kegiatan komunitas. Melalui berbagai inisiatif, Bumi Sara berkomitmen untuk mencetak pemimpin masa depan yang berkontribusi bagi bangsa dan masyarakat. Nah, sesuai dengan judul talk show kita pada hari ini, yaitu tentang mental health, maka sebelum memulai, eh, saya akan membacakan sedikit data yang telah kita dapat. Berdasarkan Indonesian National Adolescent Mental Health Survey, sekitar 1 dari 3 remaja di Indonesia, atau 30,9%, mengalami masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir, atau setara dengan 15,5 juta remaja. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,5% atau 2,45 juta remaja terdiagnosis memiliki gangguan mental yang signifikan. Gangguan kecemasan adalah yang paling umum, diikuti oleh depresi mayor, gangguan perilaku, dan PTSD. Namun, hanya 2,6% dari remaja tersebut yang mengalami masalah kesehatan mental yang mendapatkan bantuan dari layanan profesional dalam setahun terakhir. Masalah ini juga semakin meningkat selama pandemi COVID-19, di mana remaja melaporkan peningkatan kecemasan, depresi, kesepian, dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Lalu kemudian, bagaimana ya kira-kira langkah yang tepat untuk menanggapi permasalahan ini? Nah, untuk itu, hari ini kita akan mendengarkan sharing ilmu dan pengalaman dari dua narasumber profesional di bidang kesehatan mental. Saya akan perkenalkan secara singkat. Pertama-tama ada Kak Immanuel Yosua. Kak Yosua merupakan dosen bagian psikologi industri organisasi di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Selamat pagi, Kak Yosua. Selamat pagi, Bu Ella. Gimana kabarnya, Kak? Sehat, luar Sehat ya, biasa. baik ya, luar biasa. Oke, nah selain Kak Yosua, nanti juga bersama kita akan ada Dokter Agnes. Dokter Agnes ini merupakan seorang psikiater yang sejak tahun 2022 eh, praktek di Rumah Sakit Melati Tangerang dan juga Klinik Jiwa Primaguna. Halo Dokter Agnes, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Ella dan semuanya. Oke, gimana dokter kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, sehat. Sehat ya, Bu sehat. Ella juga Oke. ya. Ya, oke. Eh, nah, sepertinya teman-teman juga sudah nggak sabar ini ya. Langsung saja, karena dua narasumber kita sudah hadir juga bersama-sama dengan kita. Langsung saja kita menuju ke mata acara utama pada pagi hari ini, yaitu eh, talk show atau Q&A session. Nah, sebelumnya kita mau menanyakan kepada Kak Yosua dan Dokter Agnes nih, eh, apa sih kira-kira istilah mental health itu? Karena kan kita sering mendengar ya, dan belakangan ini sepertinya banyak banget nih, terutama dari generasi masa kini gitu ya, itu membahas tentang mental health gitu. Kemudian di data pencarian di internet juga menyatakan bahwa banyak sekali terjadi peningkatan pencarian kata kunci mental health gitu. Nah, kalau menurut Kak Yosua dan Dokter Agnes sendiri selaku profesional di bidang mental health gitu ya, kira-kira mental health itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dari Kak Yosua dulu. Ya, terima kasih, Bu Ella. Jadi, kalau kita merujuk pada definisi standar ya terkait dengan kesehatan mental itu merupakan satu kondisi kesejahteraan individu, kesejahteraan seseorang, baik secara emosional, psikis, dan sosial, yang memungkinkan dia akhirnya bisa cope, ya, yang memungkinkan dia akhirnya bisa
menghandle berbagai macam tekanan kehidupan yang dialami dan bisa menjalankan kehidupan secara produktif. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Nah, terima kasih Kak Yosua. Kalau dari Dokter Agnes, apakah kira-kira mental health itu eh, berbeda kalau dari sisi yang sedikit lebih medis begitu ya? Atau Mm-mm. sama atau gimana? Oke, sebenarnya kurang lebih sama gitu definisinya sama yang Kak Yosua sampaikan gitu ya. Jadi kesehatan mental ini kan merupakan bagian dari kesehatan secara utuh gitu. Kalau kita bilang sehat secara utuh, tadi aspeknya ada fisik, ada mental juga, ada sosial juga gitu. Nah, kesehatan mental sendiri tadi bicara tentang kesejahteraan individu ini, gimana dia bisa coping sama kehidupannya, sama tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup, sama memang bisa bisa produktif juga seperti yang tadi Kak Yosua sampaikan. Dia bisa belajar dengan baik, dia bisa bekerja dengan baik, juga biasanya dia bisa berkontribusi juga terhadap komunitas gitu. Oke, berarti dari dua segi, baik dari segi psikologi maupun dari segi yang lebih klinis atau medis, kurang lebih sama ya, mental health itu Ya. merupakan kondisi kesehatan yang berarti terhubung juga ya dengan kesehatan fisik begitu ya. Dan Mm-mm. kemudian bisa ditandai dengan kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan produktif dan juga dengan baik begitu ya. Nah, eh, kira-kira apa saja sih faktor yang berpengaruh pada mental health itu? Mungkin boleh dari Dokter Agnes dulu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental tuh banyak banget ya. Misalnya dari faktor genetik gitu ya bisa gitu. Ada beberapa gangguan kejiwaan yang memang biasanya kalau kita lihat dari keluarga ada riwayat gangguan kejiwaan, gangguan mood atau gangguan psikotik itu bisa tuh resiko anaknya mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi genetik itu salah satu faktor yang utama yang mempengaruhi kerentanan. Selain itu juga banyak faktor, misalnya ada situasi-situasi apa, pengalaman-pengalaman apa dalam kehidupan yang nggak menyenangkan, pengalaman-pengalaman traumatik di dalam hidup, kemudian lingkungan tempat orang ini bertumbuh seperti apa itu juga bisa berpengaruh juga. Misalnya ketika dia tumbuh, ketika dia kecil, lingkungannya ini lingkungan yang bisa membangun dia kah, yang bisa mendukung dia kah, yang bisa membantu orang ini um, tervalidasi gitu perasaannya, yang atau misalnya cenderung lingkungan yang keras atau misalnya yang nggak ada cinta kasih di dalamnya, dan pola asuh orang tuanya juga seperti apa itu bisa berpengaruh tuh terhadap kesehatan mental orang. Misalnya orang tuanya cenderungnya otoriter gitu ya, terlalu keras, sampai nggak mengizinkan anak untuk bisa ngutarain pendapatnya, ngutarain perasaannya, atau justru misalnya pola asuhnya yang cenderung lebih permisif gitu, misalnya kayak ada apa aja dia dikasih gitu, diizinin, nggak ada batasan-batasan yang tegasnya, nggak ada arahan-arahan, atau mungkin yang cenderung ada neglect atau pengabaian-pengabaian saat kecil itu bisa juga berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Selain itu juga kan kayak lingkungan sosial ya, support sistemnya dia gimana, masalah-masalah sosial ekonomi yang lagi dihadapin gitu, misalnya mungkin sama pertemanan, dalam hubungan gimana, kemudian juga mungkin ada kondisi-kondisi finansial atau ada penyakit-penyakit yang dialamin, kehilangan orang tua atau orang terdekat. Nah itu jadi memang banyak faktor yang sebenarnya bisa saling berkaitan. Tapi kalau kita kelompokin, biasanya itu tadi faktor biologis, tadi ya secara genetik, juga misalnya ada kayak faktor hormonal dan lain-lain, kemudian juga faktor psikososial yang tadi kita bahas. Oke, berarti baik secara internal maupun eksternal gitu, itu sangat berpengaruh gitu ya, dokter. Dan Iya, mm-mm, keduanya bisa saling mempengaruhi juga gitu ya dalam dinamika mm-mm. untuk menciptakan status apa kondisi mental health ini gitu. Iya, Oke, iya, nah eh, aku mau tanya ke Kak Yuswa nih Kak, kan tadi sudah dibahas sama dokter Agnes yang lebih dari sisi mungkin dari biologis dan juga dari sisi sosialnya. Kalau Kak Yuswa ini kan eh, ini ya Kak bergerak di bidang industri organisasi gitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit sharing dari Kak Yuswa atau mungkin kalau ada ilmu-ilmu yang mau dibagikan, kira-kira mental health itu eh, berperan dan berpengaruh seperti apa sih dalam situasi industri dan organisasi? ya, jadi kalau kita lihat sekarang sih memang mental health ini juga salah satu isu yang banyak dibahas ya. Eh, Termasuk kalau kita memperhatikan current trend riset dalam bidang psikologi industri organisasi, salah satu yang cukup menonjol adalah terkait dengan workplace well-being. Orang mulai concern sekali terkait dengan hal ini. Mungkin Puela dan rekan-rekan di sini juga sempat dengar gitu ya. Sekarang BUMN misalnya salah satunya itu sudah mengetok kayak ada SK ya bahwa harus diterapkan nih soal workplace well-being, termasuk juga turunan-turunan programnya. Misalkan
apakah sebuah kantor itu menyediakan employee assistance program misalkan di sana, atau juga bicara soal apakah ada layanan konseling, kemudian bagaimana kantor itu bisa memfasilitasi kenyamanan di tempat kerja, termasuk kan ini bicara desain ya, desain misalnya pengaturan kerja boleh hybrid lah dan seterusnya itu kan sebetulnya juga harapannya bisa mengarah ke sana, termasuk juga mungkin penyediaan fasilitas nih kalau kita punya anak bisa ada apa tempat penitipan anaknya gitu. Ini hal-hal sebetulnya menjadi concern saat ini. Kenapa sih ini menjadi salah satu hal yang sangat penting ya? Karena kita melihat bahwa memang kesejahteraan psikologis ini juga sangat berperan gitu ya dalam menentukan produktivitas gitu ya. Balik lagi kalau kita bicara di industri organisasi, pasti kan arahnya juga ke sana. Ketika orang akhirnya bisa difasilitasi dan dia bisa merasa nyaman, kita juga meyakini bahwa dia akan bisa lebih produktif dan akan bisa lebih memberikan apa output yang terbaik buat organisasi. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang juga menjadi pertimbangan untuk diimplementasikan saat ini. Gitu. Oke, berarti kalau dari segi industri dan organisasi, misalnya berbicara tentang tempat kerja begitu ya, berarti itu bisa berpengaruh dari sisi kebanyakan eksternalnya juga ya Kak, berarti ya. Misalnya Hmm, policy di tempat kerja tersebut, regulasi, kemudian eh, program-program dari tempat kerja tersebut begitu ya. betul. Seperti misalnya itu tadi lagi tren juga tuh yang misalnya tempat penitipan anak begitu ya di kantor Betul. gitu. Iya. Termasuk gini, Eh, kenapa itu? Sorry. Ya. Gimana Kak? Gimana Kak? Nggak, kenapa jadi concern juga karena sebetulnya kehidupan orang kan sepertiga dihabiskan di tempat kerja ya. Betul, Nah, betul, sehingga betul. itu juga punya efek terhadap kehidupan pribadi, kepuasan apa life satisfaction pribadi juga sehingga menjadi lebih diperhatikan saat ini. Gitu. Oke, oke. Nah, berbicara life satisfaction ini, kira-kira kalau misalnya dari segi klinis atau medis begitu, Dokter Agnes, life satisfaction ini bisa dicapai dengan cara seperti apa sih? Ya, life satisfaction ini kan berarti kan bicara tentang kualitas hidup juga ya. Dimana tiap orang ini kan dalam apapun yang dia kerjakan dia bisa ngerasa fulfill tuh di sana gitu. Dia bisa ngerasa fulfill itu berarti kan banyak banyak perannya juga ya. Maksudnya selain dari orang ini gimana gitu, gimana dia memandang apa yang lagi dia kerjakan saat ini, gimana dia menilai diri dia saat ini, itu kan berkaitan. Selain itu juga faktor lingkungan tadi sebenarnya juga ikut ikut berpengaruh juga nih. Lingkungannya bisa lingkungan yang mendukung untuk dia atau enggak, itu kan juga salah satu faktor yang sebenarnya bisa menunjang kepuasan dalam hidup gitu ya. Selain itu kan kualitas hidup juga berkaitan sama kayak perasaan perasaan aman dalam diri orang ini. Jadi kayak ada sense of safety atau security-nya di dalam diri gitu ya. Terus ada sense of autonomy, sense of freedom-nya juga gitu. Itu kan nggak hanya dari diri dia sendiri, tapi emang juga butuh peran lingkungan juga sebenarnya gitu. Oh, begitu. Berarti cukup besar juga ya peran dari lingkungan eksternal kita untuk berkontribusi dalam life satisfaction kita yang nantinya juga akan Mm-mm. mempengaruhi mental health gitu ya. Mm-mm, ya. Oke, oke. Nah, setelah itu, sebelum webinar ini, kami juga sudah merekapitulasi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh audiens kita pada pagi hari ini. Dan saya juga akan menyampaikannya di kesempatan kali ini. Nah, berbicara tentang apa ya, tadi kita sudah berbicara tentang dasar-dasar dari mental health gitu ya, definisinya, kemudian parameternya, apa yang bisa mempengaruhi gitu-gitu. Nah, eh, kita sekarang akan masuk ke dua subtopik, yaitu pertanyaan soal mental health yang menuju ke arah sedikit lebih klinis dan juga ke arah lebih sosial begitu. Nah, eh, kalau misalnya berbicara tentang clinical mental health begitu, itu eh, kita kerap kali mendengar ada yang namanya gangguan mental atau mental disorders begitu ya. Nah, kadang-kadang ini masih menimbulkan kebingungan nih di luar sana. Kalau misalnya aku merasa eh, besok aku ada ujian, terus aku merasa khawatir, aku tidak bisa tidur semalaman gitu karena besok ada ujian. Terus apakah itu bisa disebut aku mengalami gangguan mental atau aku em, bisa 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 saja aku terdiagnosis mental disorder? Atau kira-kira eh, parameter seperti apa sih yang bisa kita tetapkan untuk kita bisa bilang bahwa oh orang ini terdiagnosis mental disorder begitu. Mungkin bisa dari Dokter Agnes dulu. Bagaimana dokter Oke. pengalaman secara klinis di rumah sakit atau di klinik? Oke. Jadi memang beda nih antara kecemasan biasa sama cemas yang emang udah mental disorder ya atau kita bilangnya anxiety Oke. disorder gitu. Kalau misalnya yang kayak tadi Puela sampaikan, misalnya kayak kita mau ujian nggak ada cemas-cemas yang memang biar gimana tetap bagian dari perasaan manusia yang normal ya itu sebenarnya wajar-wajar aja gitu kita alamin gitu ya.
memang kita kan bisa ngerasa cemas. Itu kan sifatnya berarti kan lebih ke arah occasional gitu. Ketika udah selesai ujiannya, habis itu kan udah biasanya udah lega, nggak yang jadi mempengaruhi Iya. ke hidup kita selanjutnya gitu ya. Tapi kalau kita bilangnya udah ke arah anxiety disorder, itu biasanya udah sifatnya mengganggu terus-terusan tuh. Jadi biasanya untuk kita Hmm. bilang seseorang mengalami anxiety disorder itu ada kriteria waktunya, ada kriteria diagnosisnya juga, dan memang itu kan luas tuh anxiety disorder. Ada yang misalnya bentuknya ke arah gangguan panik, ada ke arah gangguan obsesif kompulsif, gangguan cemas menyeluruh, itu ada banyak sebenarnya. Tapi patokan kita biasa itu tadi, dia berlangsung terus-terusan, dia terus juga sifatnya berlebihan gitu ya. Misalnya mungkin seharusnya cemasnya nggak sampai yang bikin cemas-cemas banget, cuma ini kok udah berlebihan nih dari kita biasanya gitu. Terus udah mengganggu ke relasi kita sehari-hari. Misalnya jadi ganggu, kita jadi cenderung menarik diri, kemudian kita juga Hmm. jadi terganggu produktivitasnya, karena misalnya tadi cemas nih, akhirnya kita jadi menghindar dari ujian-ujiannya misalnya gitu. Kalau udah sifatnya mengganggu, berlebihan, terus-menerus, terus juga kita udah nggak bisa ngelola dengan cara-cara yang biasa kita lakukan, itu baiknya memang kan cari bantuan para profesional untuk kita bisa bisa nentuin arahnya nih gitu. Ini ke arah diagnosis gangguan cemas kah atau bukan gitu. Gangguan cemasnya ke arah mana supaya bisa dapat tata laksananya juga lebih cepat. Jadi perlu dibedain untuk anxiety disorder sama yang sifatnya emang bisa occasional. Ada juga nih anxiety yang sifatnya tadi occasional itu. Oh, oke. Begitu berarti cara menentukannya adalah salah satunya dengan periodenya, begitu ya, dokter. Mm-mm. Seberapa lama hal itu berlangsung. Mm-mm, Kemudian mm-mm. selain periode juga intensitas ya, berarti em, Iya. seberapa mengganggu begitu ya. Kira-kira kalau misalnya Mm-mm. gampangnya kita bilang seberapa mengganggu sih, misalnya kecemasan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah memang seperti yang disampaikan dokter tadi hanya berlangsung di malam sebelum ujian, kemudian setelah ujian juga sudah bisa ketawa-ketawa lagi gitu. Atau memang masih berlangsung dan mungkin bisa berulang begitu ya dokter ya? Iya. Mm-mm. Jadi kayak terus-terusan atau dia tadi berulang berlebihan mengganggu gitu. Biasanya patokan kita gitu tuh, yang udah ke arah Oke, gangguan. berulang berlebihan mengganggu. Cukup ini ya, cukup catchy gitu ya bisa diingat oleh orang-orang yang mungkin awam yang tidak belajar psikologi atau tidak belajar medis begitu supaya kita bisa em, membantu diri kita sendiri gitu ya dokter ya. Ya, Nah, aku mau dengar juga dari Kak Yosua nih Kak. Walaupun bidangnya Kak Yosua di industri organisasi begitu ya, tapi pasti juga karena industri dan organisasi ini erat hubungannya dengan tadi mental health dan manusia juga. Eh, Kira-kira Kak Yosua dari pengalaman Kak Yosua ini bisa nggak menemukan kayak keterkaitan apa ya dari sisi klinis ini juga dalam industri organisasi gitu Kak? Ada nggak overlappingnya atau mungkin saling mempengaruhi atau gimana tuh? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal mental health di tempat kerja, itu juga ada irisan erat juga ya. Termasuk juga kalau kita di kelas kan ada salah satu sesi terkait dengan stres di tempat kerja gitu. Mungkin sedikit melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Dr. Agnes. Kalau saya sih mungkin menggunakan term stres ya daripada yang tadi anxiety yang tadi dibicarakan Puela yang untuk mewakili kondisi sementara temporary ini gitu ya. Karena kan sebetulnya menurut teori ada tuh. Kita kan harus mendapatkan stres sebetulnya. Kalau misalnya kita sama sekali nggak punya stres dalam kehidupan kita, gimana kerjaan kita diselesaikan gitu ya, gimana tugas-tugas kita Hmm, dilakukan, PR kita dikerjakan, ujian dijalankan gitu ya. Jadi oke. intinya ada hubungan, ada grafik hubungan antara performance dengan amount of stress gitu. Kira-kira seperti itu, dan itu bentuknya adalah kubah terbalik. Jadi semakin tinggi itu jadi intinya pada sisi ujung-ujung ini akan rendah, tetapi optimum stress terletak pada di tengah gitu. Nah, ini harusnya kita bangun. Tapi kan kadang kan itu tadi yang Oh. terjadi, bahwa mungkin di tempat kerja kita kasih beban terlalu besar atau mungkin kita kasih pekerjaan tertentu tapi orang nggak dikasih fasilitas gitu ya, nggak diberikan ruang untuk bisa mengambil keputusannya misalkan gitu ya, sehingga akhirnya dia juga tidak merasa punya sumber daya untuk bisa menyelesaikan masalah itu kan bisa menimbulkan stres juga, termasuk isu-isu lain misalnya kita bicara soal relasi di tempat kerja, kita juga bicara soal tadi workload ya, kemudian juga mungkin ada konflik dengan pihak lain gitu ya. Nah, ini semua bisa potensial untuk menimbulkan stres juga. Sehingga memang hal-hal seperti ini juga perlu diantisipasi gitu ya. Jangan sampai ini mengarah ke yang lebih berat ya. Bukan lebih berat sih istilahnya, mengarah ke burnout ya kalau kata kata orang-orang itu ya. Jadi Hmm. ini yang perlu kita perhatikan dengan baik agar jangan sampai ke arah sana dan menimbulkan masalah juga ke produktivitas. Ya mungkin itu ya. Oh, oke. Berarti lebih ke ini ya Kak, lebih ke fokusnya ke stres tadi ya. Walaupun
ternyata ternyata nih kita juga perlu ya stres dalam kehidupan sehari-hari gitu. Asalkan tidak sampai em, ini ya tadi ya tidak sampai apa? Tidak seimbang begitu ya dan mengganggu juga stresnya begitu. Oke. Hmm. Em, Berarti cukup erat juga ya kaitannya stres tadi di tempat kerja begitu ya. Karena seperti yang kita tahu juga semakin hari begitu kayaknya itu semakin banyak gitu ya tekanan di keseharian begitu. Tidak hanya di tempat kerja, ketekanan keseharian juga. Mungkin dari faktor ekonomi, faktor hubungan, relasi interpersonal begitu ya. Dan itu juga mencakup stres di tempat kerja begitu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Yosua sendiri, kira-kira biasanya seperti apa sih bentuk-bentuk stres di tempat kerja yang sehat dan yang tidak? Maksudnya yang masih bisa membuat orang itu berfungsi secara produktif dan juga stres seperti apa yang membuat orang itu sudah wah ini sudah terlewat batas nih sudah bisa menimbulkan burnout tadi yang dibilang Kak Yosua ya. Kalau dari Hmm. pengalaman pribadi Kak Yosua sendiri nih sebagai profesional di bidang industri dan organisasi, boleh tolong dijelaskan secara apa ya secara mudah gitu nggak ya Kak? Karena kita nih kan awam-awam ini kurang paham gitu ya kira-kira seperti apa sih batasan-batasan yang bisa kita beri di tempat kerja begitu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Yusuf sendiri gimana nih Kak tentang stres di tempat kerja? Sebetulnya saya sepakat dengan yang disampaikan Dokter Agnes tadi ya. Kan kalau kita lihat dari pengertian definisi dari kesehatan mental kan sebetulnya arahnya juga ke arah produktif ya, menjadi produktif dan ketika misalnya kita menemukan bahwa karyawan kita tuh punya gejala, misalnya kinerja dia yang awalnya bagus kemudian menurun gitu kan dan itu kayak cukup panjang apa periodenya gitu. Itu kita mungkin bisa menduga ada satu masalah di sana gitu. Ya itu Oke. tadi saya terkesan dengan termnya Dokter Agnes tuh, BBM saya singkatnya Dok ya, berulang berlebihan mengganggu. Jadi saya pikir ini bisa Catchy banget dipakai ya Kak juga itu ya. ya. Ha, ya. Nah, kemudian kalau mungkin secara pengalaman sih biasanya kita bisa bagi simptom kepada tiga hal. Yang pertama secara fisik nih ya. Fisik mungkin nggak terlalu kelihatan tapi bisa jadi kita juga tahu nih orang kok mungkin ada gejala fisik ya, menjadi sering sakit kepala misalkan. Kemudian Hmm. mungkin juga apa ada isu-isu terkait dengan pola pola kehidupan gitu ya secara fisik ya meskipun memang beberapa juga butuh pengecekan dokter ya misalkan peningkatan tekanan darah dan seterusnya tapi kan kalau misalnya memang kita ada dugaan ini mungkin bisa ditindaklanjuti untuk pemeriksaan ke GP gitu ya. Kemudian yang kedua juga secara psikologis nih, mungkin ada isu-isu terkait ketidakpuasan kerja nggak di sana gitu ya. Tadi ada kebosanan Hmm. nggak, prokrastinasi nggak gitu, ada tension nggak itu secara psikologis maupun dari sisi behavioral yang menurut saya paling bisa kita lihat. Ada perubahan signifikan nggak dari produktivitas dia gitu ya. Awalnya rajin jadi nggak rajin. Awalnya masuknya on time terus bahkan datangnya lebih cepat gitu. Sekarang absen terus gitu kan. Atau mungkin Hmm. ada peningkatan dalam penggunaan obat-obatan mungkin ya mungkin konsumsi alkohol, rokok dan seterusnya yang awalnya enggak nih gitu. Nah, ini yang mungkin kita bisa perhatikan gitu ya. Kita bisa notice mungkin ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dari yang bersangkutan. Itu kalau menurut saya seperti itu. Oh, oke. Berarti lebih kepada observasi begitu ya, Kak Yosua ya. Observasi secara bisa kita bisa bisa kita bilang secara umum ya dari segala aspek seorang karyawan gitu ya misalnya. Berarti dimulai dari fisik begitu, kemudian dari perilakunya, kemudian juga dari em, secara psikologis, secara psikis tadi ya. Oke. Nah, tadi mungkin kita sempat mendengar sedikit-sedikit nih disebutkan oleh Dokter Agnes dan Kak Yosua, sedikit-sedikit muncul misalnya kata-kata anxiety gitu, atau sedikit-sedikit muncul tentang eh, trauma gitu ya, atau tentang tadi juga sempat mendengar apa namanya eh, depresi begitu. Nah, itu kan eh, kalau yang kita tahu nih itu merupakan jenis-jenis dari gangguan mental begitu. Nah, tapi terkadang di luar sana tuh juga sering muncul tuh pengertian-pengertian yang kira-kira kok simpang siur ya kalau didengar itu sebenarnya yang benar tuh yang mana sih? Nah, mungkin kita boleh tanya ke Dokter Agnes dulu nih pertama-tama dokter. Em, Kira-kira dokter boleh cerita nggak dari pengalaman dokter em, paling banyak yang paling banyak dijumpai di ketika dokter praktek begitu untuk usia-usia sekitar remaja dan dewasa muda begitu ya karena kan kita di sini kebanyakan remaja dan dewasa Mm-mm. muda ya teman-teman. Nah, kira-kira jenis gangguan mental atau mental disorder apa saja yang kira-kira kerap dijumpai begitu ketika dokter praktek dan mungkin bisa tolong dijelaskan juga singkat aja tentang mental health disorder itu apa sih gitu. Mm-mm. Definisinya seperti apa kemudian simptom yang bisa kita amati secara awam itu seperti apa begitu dokter.
Oke. Jadi memang di usia remaja sama dewasa awal itu paling banyak seperti yang tadi Pula sampaikan data di awal tuh, memang banyaknya dia ke arah kecemasan atau ke arah depresi. Biasanya dua itu yang paling banyak gitu ya. Jadi Oke. cemas atau sih gangguan mood, depresif mood yang menurun. Gejalanya apa? Mungkin kita mulai dari yang depresi dulu ya. Itu biasanya ketika depresi itu kan utamanya di moodnya. Jadi ada suasana perasaan yang sifatnya menurun terus-terusan. Menurun itu bentuknya bisa sedih atau biasanya ada rasa kosong, hampa gitu ya. Selain perasaan itu biasa diikutin sama tanda gejala lain seperti apa misalnya lelah gitu. Rasanya kok kayaknya energinya habis terus-terusan. Kita udah istirahat, udah tidur tapi kok bangun pagi nggak bisa rasa seger, rasanya kok capek terus. Kemudian hilang minat kegembiraan. Kita biasanya seneng nih nonton drakor misalnya, atau kita senang keluar jalan-jalan. Atau kok kita nggak bisa rasain lagi ada perasaan senang gitu ya, nggak bisa rasa Hmm. kegembiraan. Selain itu juga bisa dia ngaruh ke fokus kita, kok kayaknya jadi susah di pelajaran. Kemudian kok tidur jadi terganggu. Tidur ada yang misalnya tidurnya jadi susah gitu ya. Mau masuk tidur susah, ada yang bentuknya malah jadi tidurnya berlebihan gitu. Jadi kayaknya Oh. apa biasanya tidur berapa jam udah cukup, ini kok jadi kayak seharian bisa tidur terus gitu rasanya kok Hmm. benar-benar lebih banyak. Kemudian ngaruh juga dia ke nafsu makan. Ada yang jadi nggak nafsu makan atau nafsu makannya turun, ada yang justru nafsu makannya malah jadi berlebihan gitu ada juga. Selain itu, kalau bicara dengan depresi, itu biasanya kan dia dari mood itu akan mempengaruhi ke persepsi dia. Aku selalu bilang kayak kita lagi pakai kacamata hitam gitu ya, orang yang ngalamin depresi. Jadi kayak kadang kita melihat ke diri kita kok kayaknya gelap gitu. Jadi kita cenderung nyalahin ke diri kita, rasanya kok bersalah, rasa jadi apa? Nyalahin ke diri kita. Kemudian lihat sekitar kok kayaknya gelap, dunia kok rasanya gelap, jahat. Kemudian ngeliat ke depan kok Hmm. kayaknya suram gitu. Kita rasanya jadi pesimis sama masa depan kita gitu. Itu di depresi bisa terpengaruh juga. Nah, pada Hmm. kondisi-kondisi yang berkelanjutan, memang kadang bisa muncul juga tuh ada pikiran-pikiran nyakitin diri, pikiran bahayain diri, bahkan pada kondisi yang lebih berat lagi itu juga ada yang sampai ada gejala halusinasinya juga atau ada delusi gitu ya. Misalnya Hmm. bentuk halusinasinya yang sering tuh misalnya orang jadi dengar kok kayak ada orang yang ngejek-ngejek dia atau ngetawain dia atau misalnya dengar suara-suara yang menyuruh dia untuk membahayakan dirinya itu bisa tuh pada kondisi Oke. depresi yang berat gitu. Kemudian tadi selain depresi kan juga ada gangguan kecemasan ya. Yang kayak tadi sempat kita sampaikan gangguan kecemasan itu memang bentuknya macam-macam. Yang umum kita temuin sih yang bentuknya gangguan cemas menyeluruh ya atau generalized anxiety disorder. Jadi kayak dia mau ngapa-ngapain rasanya bawaannya cemas terus mau keluar rumah cemas mau ngapa-ngapain cemas ada juga yang bentuknya ke arah atau nggak selain tadi cemas dia biasanya disertain sama kayak ketegangan motor juga jadi otot-otot kok kayaknya tegang kok kayaknya gelisah gitu ya mau fokus tuh juga biasanya terganggu juga pada kondisi kecemasan. Selain itu juga yang sering ada gangguan panik. Gangguan panik itu misalnya tadi ada ngaruhnya ke fisik ya, jadi cemasnya intens banget sampai jadi muncul seperti kayak deg-degan atau napasnya kok kayaknya berat gitu tiba-tiba nggak ada sebab nggak ada apa napasnya berat deg-degan keringetan terus juga gemeteran pusing langsung lemas atau mual-mual gitu dan biasanya tuh berlangsung berulang kali pada situasi-situasi yang nggak bisa dia duga bisa aja misalnya kadang dia Hmm. lagi ngapain lagi senang-senang atau muncul tuh ada serangan-serangan paniknya gitu serangan panik yang berulang itu bisa ngaruhnya ke arah gangguan panik itu gitu. Nah, itu yang banyak sebenarnya Oh. gangguan-gangguan cemas yang lain ya, fobia sosial gitu misalnya ketika untuk presentasi atau misalnya berhadapan sama banyak orang rasanya takut dan lain sebagainya gitu ada banyak. Hmm. Oke, oke, baik. Ada banyak, tapi yang kerap kali dijumpai untuk usia Mm-mm, seusia audiens-audiens di sini ya, kira-kira remaja mm-mm, akhir dan dewasa muda begitu, mm-mm, itu tadi mm-mm, ya dokter ya berarti ya ada anxiety atau kecemasan eh, mm-mm. dan juga Biasanya. depresi begitu ya. Ya, cemasnya tadi Oke, ya, oke. Mbak. Biasanya sih cemas menyeluruh atau gangguan panik. Tapi biasanya sih kita bisa detect dia gangguan panik itu kalau misalnya kita memang udah pastiin juga ya secara fisik emang nggak ada gitu. Kadang ada juga nih emang mungkin deg-degan gitu takut taunya ada kondisi kondisi fisik yang menyertai gitu. Mungkin biasanya kan Oh, dicek betul. dicek dulu kondisi lambung atau kondisi jantung dan lain-lain yang biasanya berkaitan gitu baru kita bisa ngarah gangguan Oh kecemasan iya, bisa juga juga. bisa-bisa ya. Benar-benar karena simptomnya juga Mm-mm, terikat dengan fisik begitu ya. mm-mm. Iya, iya. Seperti tadi Heeh. pusing, mual begitu kan. Mungkin kita Mm-mm. memang belum makan pada hari itu begitu kan juga bisa ya dokter. Berarti memang Iya.
memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh begitu ya untuk bisa seseorang itu didiagnosis mempunyai gangguan kecemasan begitu ya. Ya, Ya, oke. Nah, sebelum pindah ke Kak Yosua, dokter, saya punya pertanyaan nih. Sebagai seorang lulusan psikologi, saya kan juga belajar nih di kelas tentang gangguan-gangguan mental begitu. Kemudian ada satu eh, yang kerap kali juga saya tuh dengar di luar kelas begitu di kalangan teman-teman, di internet, di Twitter, di Instagram begitu. Ini belakangan itu kayaknya trending banget gitu. Yaitu gangguan yang namanya bipolar gitu. Nah, mm, eh sebenarnya kalau misalnya ditanya secara teori gitu mungkin ada begitu ya textbook penjelasannya. Tapi kalau misalnya kita mau menjelaskan secara awam gitu kira-kira bedanya bipolar dan depresi ini apa sih dokter? oke. Jadi Hmm. bipolar artinya ada dua polar tuh, gitu. Jadi Iya. ada kalanya bisa turun, ada kalanya bisa naik banget gitu. Mm-mm. Jadi kalau depresi kan dia tadi sifatnya turun gitu ya. Turun Iya. tadi bisa sedih, bisa kosong. Tapi pada bipolar memang ada periodenya mungkin dia turun atau sedih, tapi ada periode dia ketika naik naik banget gitu. Sifatnya berlebihan. Jadi beda nih. Hmm. Kita kan sehari-hari bisa juga ya kita rasa happy, kita rasa ada kalanya kita rasa sedih gitu. Tapi kalau pada bipolar, ketika senang itu udah berlebih, ketika sedih itu udah berlebih gitu, naik naik banget, turun turun banget. Dan tadi Hmm. kalau turun banget itu kan tadi gejala-gejalanya seperti yang tadi kondisi depresi tadi ya. Kalau Iya. misalnya pas lagi naik banget kita sebutnya ke arah kondisi manik atau bisa juga hipomanik kalau misalnya yang belum terlalu mengganggu banget. Kalau udah manik yang naik banget itu biasanya tadi selain dari moodnya yang happy berlebih, tadi ada biasanya peningkatan energi. Jadi kok kayaknya energinya banyak banget, udah ngapain aja rasanya energinya masih banyak. Kayaknya kok dia nggak butuh tidur juga tetap seger terus. Terus juga biasanya selain energi, ide-idenya juga jadi banyak di pikiran, kok kayaknya ada muncul ide terus-terusan. Terus juga bicaranya jadi lebih banyak dari biasanya. Kok kayaknya ada dorongan untuk terus berbicara. Bahkan biasanya ada gangguan di pengendalian impulsnya juga. Jadi kadang jadi melakukan tindakan-tindakan yang beresiko berbahaya gitu. Tapi dia nggak yang langsung dia pertimbangkan, tapi langsung dilakukan tindakan itu gitu. Sorry, sinyal aku kayaknya agak ini ya. Suaranya kedenger ya? Dengeran dong. Ini Kedengeran ya. puelanya ya sepertinya. Kuelanya berarti ya. Terlempar ini. Iya, iya, Kita tunggu oke. saja beliau kembali kali ya. Oke. Ya, jadi mungkin izinkan saya melanjutkan saja gitu ya sambil kita menunggu Puela nanti kembali begitu dokter. Jadi di chat kita sudah ada beberapa pertanyaan juga dok. Nanti mungkin kita akan Mm-mm. jawab bersama-sama gitu ya dok ya. Iya, Yang oke. pertama ini dok dari Benedict Kevin Rai. Ya Kevin nih ya. Mungkin Kevin boleh buka mic langsung aja mic ke Kevin. Jadi bisa langsung bertanya ke dokter Agnes ini terkait pertanyaannya seperti apa. Silahkan. Ada Kevinnya ada? Oh, hadir. Ya, silahkan. Boleh langsung aja. Oh ya, silahkan Kevin. Uh, Mungkin izin bertanya kepada Mas Yuswa dan juga Dokter Agnes. Jadi kan seringkali itu kita kan nganggep setelah kita ujian atau mungkin prokeran atau hal yang lain sebagainya itu kan kita moodnya capek terus nanti beberapa hari itu kita bakal sedih terus. Kemudian tapi itu kita juga mikir kok teman-temanku tuh juga kayak gitu. Sebenarnya tuh ini aku ada gangguan mental atau enggak gitu. Jadi
pertanyaan saya tuh bagaimana cara untuk menyadari bahwa diri kita tuh sedang tidak baik-baik saja atau mulai mengalami gejala depresi dan kapan kita harus perlu untuk menemui tenaga ahli. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Langsung jawab. pertanyaannya, dokter. Ya, boleh. Dokter Agnes boleh langsung direspon saja, dok. Oke, makasih nih Kevin pertanyaannya. Dari tadi kan pertanyaannya gimana ya supaya kita bisa sadar kita nggak baik-baik aja. Berarti kan pertama kita harus aware juga nih sebenarnya apa yang lagi kita rasakan saat itu gitu ya. Ini sedih kah atau kita lagi cemas kah? Sedih ini berlebihan nggak ya? Maksudnya sedih ini berbeda nggak ya dari kita biasanya ketika sedih? Sedihnya itu juga berlangsung terus-menerus nggak ya sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Yang tadinya mungkin kita produktif, sekarang kok jadi nggak produktif, yang tadi kita senang main keluar, kok kayaknya jadi nggak senang main keluar. Kemudian juga ada tanda-tanda gejala depresi, misalnya yang kayak tadi kita bahas sebelumnya gitu ya, Vin. Misalnya kok jadi ganggu fokus kita, tidur makan kita udah mulai mulai terganggu, apalagi kalau misalnya sampai ada pikiran-pikiran nyakitin diri, pikiran bahayain diri. Nah itu sebaiknya memang kan langsung ke tenaga profesional kesehatan jiwa. Jadi kita kenalin tadi, kita aware perasaan kita gimana, kenalin nih tanda-tanda yang tadi kita sebutkan di atas itu ada atau enggak nih. Kalau ada, kita bisa cari bantuan. Tapi sebenarnya kalau misalnya pun belum sampai mengganggu, tapi kita udah ngerasa kok kayaknya nggak nyaman nih dengan perasaan kita, nggak ada salahnya juga kok untuk ke tenaga profesional kesehatan jiwa, ke psikolog boleh, ke psikiater boleh, untuk paling nggak kita mencegah nih sebelum terjadinya gangguan gitu. Jadinya kan kalau misalnya sebelum jadi gangguan kita bisa ngelatih untuk selain aware tadi, kita juga bisa mengenalin gimana ya cara kita bisa coping atau menghadapi masalah-masalah yang kita lagi pikirkan atau kita lagi jalanin saat ini gitu. Jadi bisa kapan aja pas udah gangguan kita ngeliat tanda-tandanya boleh, sebelum itu pun juga boleh untuk cegah. Gitu. Cukup Itu aja memuaskan tadi. jawabannya, dokter Kevin? Atau ada pertanyaan lanjutan? Silakan nih, dok, kalau masih ada. Sudah cukup. Oke. Terima kasih dokter dan mahasiswa. Oke, baik. Terima Ya, kasih. Jadi makasih kalau saya Kevin. boleh simpulkan yang tadi disampaikan oleh Dokter Agnes itu kurang lebih kita perlu mencermati pattern-pattern yang unusual ya, yang sudah nggak umum gitu ya dok ya kira-kira ya. Ya, Biasanya ya, kita begini tapi jadi begini dan tadi itu berkepanjangan. Nah ini kita perlu curiga gitu. ya. Kemudian yang lain yang tadi sampaikan dokter juga, kalau misalkan memang kita ada indikasi bahwa ini cukup mengganggu, ya boleh aja cek dulu gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu sampai berat gitu ya, baru kita periksa, Mm-mm. tapi kita bisa antisipasi dengan mungkin segera bisa ketemu dengan ahli terlebih dahulu sehingga bisa mencegah gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya ini um, dari Sanzo, Paulus Sanzo ya. Oke, saya izin membacakan dok ya. Ini Ya, sepertinya dokter lebih lebih pas menjawab ini karena soalnya ada hubungannya dengan herediter ini dok ya. oke. Apakah mungkin anxiety atau penyakit mental lainnya ada hubungannya dengan penyakit turunan dok? Atau memang ini terjadi karena faktor lingkungan atau karena lingkungan keluarga inti yang nggak kondusif untuk diri sendiri? Mm-mm. Sehingga beliau menanyakan untuk bisa menyelesaikan masalah ini, apakah kita cukup bersyukur saja, gitu ya? Atau memang Mm-mm. harus sampai kita mengikuti apa terapi, hipnoterapi atau apa sehingga bisa merubah mindset? Silakan dok, dokter Agnes. Oke. Mm-mm. Ya. Makasih ya pertanyaannya tadi Pak Sanso ya. Nah, mungkin tadi kalau misalnya kita bicara sampai seseorang terjadi gangguan mental, itu kan kompleks tuh mekanismenya gitu. Nggak hanya kita bilang karena satu situasi aja, misalnya karena tuntutan pendidikan nih berat gitu, sehingga orang jadi ada gangguan mental itu nggak seperti itu. Tapi orang bisa mengalami gangguan mental itu kompleks dari pas lahir dia ada genetiknya seperti apa. Tadi misalnya keluarga mungkin ada riwayat gangguan mood atau keluarga ada riwayat gangguan psikotik ya karena skizofrenia dan lain-lain itu bisa mempengaruhi kerentanan seseorang untuk nanti ke depannya alamin gangguan mental gitu. Terus juga saya banyak faktor yang lain ya, misalnya ketika dia dalam kandungan ibu, apakah misalnya ibu mengalami infeksi yang bisa ngaruh ke perkembangan syaraf anak. Kemudian pada saat persalinan mungkin ada pengaruhnya gangguan ke oksigenasi. Oksigenasi bayi nih ketika lahir itu kan ngaruh juga ke perkembangan otak atau perkembangan syarafnya juga gitu. Jadi memang dari pas lahir aja tuh udah banyak banyak faktor yang bisa berpengaruh, itu mempengaruhi kerentanan seseorang plus biasanya ditambah faktor lingkungan nanti ke depannya gitu. Lingkungan itu nggak hanya yang dialami sekarang aja, tapi juga dari kecil. Misalnya tadi pola asuh dia gimana nih dari kedua orang tuanya. Ketika sama teman-teman,
lingkungan dia gimana, yang kayak tadi mendukung atau enggak ya, ada pengalaman-pengalaman traumatik enggak ya dari ya, yang dia alamin gitu ketika kecil sampai sekarang, pembentukan kepribadiannya seperti apa gitu, apakah apa dia bisa mampu coping terhadap udah mengembangin nih kemampuan untuk coping terhadap masalah-masalah atau belum gitu. Jadi biasanya emang interaksi kedua faktor itu tuh antara faktor biologis tadi secara genetik ada keturunan bisa, ditambah faktor lingkungan. Jadi ada genetik itu mempengaruhi dia jadi lebih rentan ketika ada stresor yang di orang atau pemicu stres ya yang di orang A yang nggak ada kerentanan bisa cukup kuat gitu nggak yang sampai gangguan jiwa, di orang B itu malah udah timbul gangguan gitu. Jadi yang membedakan itu tadi faktor kerentanan genetik itu bisa berpengaruh di sana selain kepribadian dan itu. Jadi tadi kalau pertanyaannya bersyukur aja atau gimana ya tentu enggak gitu ya karena tadi faktornya banyak nggak sesimpel bersyukur kalau kita udah bilang gangguan berarti tadi biopsikososial jadi faktor biologis itu kan juga sebenarnya kalau kita bicara yang lebih kompleks lagi ada peran zat kimia di otak juga misalnya kayak mood ada serotonin dopamin dan lain-lain itu berpengaruh juga makanya ada kalanya ketika udah kondisi berat kan kita bantu sama obat juga selain juga misalnya psikoterapi tuh untuk ngembangin apa untuk dia bisa lebih aware sama dirinya ngembangin self esteemnya dia gimana ngembangin kemampuan coping dia terhadap masalah gimana, ngembangin gimana cara dia berelasi sama orang lain, bangun relasi, bangun pola kelekatan sama orang lain gitu. Jadi kompleks gitu. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab ya, Mas Hanso ya. Kalau memang masih ada pertanyaan, boleh dilanjutkan di chat. Tapi kurang lebih yang tadi disampaikan Dokter Agnes itu sebetulnya interaksi ya dok ya. Kalau kita bicara Mm-mm. soal penyebab itu bisa jadi dari faktor kita secara genetik, secara apa, secara kelahiran gitu ya itu bisa berpengaruh. Termasuk juga tadi isu sosialnya, parenting dan seterusnya. Sehingga memang kita ingin menyelesaikan masalah ini perlu di-treat kedua-duanya kira-kira gitu ya dok ya. Iya, mm-mm. Memang tadi ada isu terkait dengan mungkin masalah genetik atau apa itu bisa di-treat dengan obat dan seterusnya. Tapi kalau memang terkait pola asuh atau mungkin ini terkait isu-isu yang sifatnya psikologis nanti bisa dibantu dengan psikoterapi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan ini dari Wina ini. Wina mau membacakan langsung aja, silakan Wina, biar Eh, lebih lengkap gitu ya penjelasannya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya ke Dr. Anes dan Kak Yosua. Nah, seperti yang kita ketahui kan saat ini banyak sekali konsultasi-konsultasi online yang ada terkait dengan kesehatan mental ini. Nah, saya izin bertanya, apakah ada gejala-gejala atau klasifikasi khusus di mana seseorang tuh memang harus menemui dokter secara langsung atau face to face, ataukah sebenarnya sama aja nih antara konsultasi online dan konsultasi offline. Dan kalau misalnya dia nggak sama, ada nggak sih dok klasifikasi yang mengharuskan kita tuh memang harus ketemu face to face sama dokter tersebut? Terima kasih. Dari Silakan dok. makasih ya pertanyaannya. Oke, saya dulu ya. Mungkin ya nanti dilanjutkan Kak Yosua ya. Kalau misalnya pada kondisi-kondisi yang ringan, dalam artian untuk konsultasi sehari-hari, bukan situasi-situasi yang mengganggu, itu biasanya sebenarnya nggak apa-apa untuk melakukan konsultasi secara online terlebih dahulu. Karena biar gimana online kan juga ada kelebihannya juga ya. Misalnya kadang kita nggak ada waktu nih pagi, siang, sore dan lain-lain udah sibuk kuliah dan lain-lain atau sibuk di pekerjaan. Ketika kita kayaknya nggak ada waktu atau nggak ada akses untuk bisa hadir secara offline, nggak ada salahnya untuk kita konseling online terlebih dahulu. Ada kondisi konseling online yang sebenarnya memang kan pada kondisi-kondisi ringan dia cukup sama keefektivitasannya sama sih offline. Cuman memang ada kondisi-kondisi yang kalau misalnya di kami biasa nggak boleh nih untuk offline itu nggak boleh untuk online biasa kalau dia yang satu dia ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri terus-terusan gitu ada suicidal ideation yang muncul terus-terusan nggak bisa dikontrol itu kita udah saran harus tatap muka sebaiknya gitu ya terus yang kedua biasanya pada kondisi gangguan kejiwaan yang ada kondisi akut gaduh gelisah ada beberapa kondisi gangguan kejiwaan kan yang misalnya munculnya jadi gelisahnya jadi kayak risiko membahayakan ke orang lain atau risiko membahayakan ke dirinya. Misalnya marah-marah, ledakan-ledakan emosinya udah cukup mengganggu, biasanya kita arahkan untuk berobat secara offline kayak gitu. Dan kalau misalnya di psikiatri sih biasanya kita kalau pertemuan pertama sebenarnya kalau bisa secara offline lebih baik gitu karena kan untuk kita nentuin diagnosis juga biasa kan kita juga perlu observasi juga nih dari
orang ini cara berbicara seperti apa, gesturnya seperti apa. Selain juga biasanya untuk bina hubungan di awal biasanya lebih baik juga secara offline. Kadang kan kita bisa beda ya, misalnya kita nelpon temen, kontak temen lewat telepon, sama misalnya kita ketemu langsung, otomatis kan itu ada perbedaannya. Kehadiran fisik kan juga penting juga biasanya untuk jalan proses terapi. Tapi kalau misalnya pada situasi yang kita nggak bisa akses layanan kesehatan secara offline, kemudian itu di keterbatasan waktu atau misalnya transportasi atau di area tempat kita tinggal memang terbatas sumber dayanya, yang nggak ada salahnya kok untuk kita online dulu gitu daripada nggak nyari bantuan sama sekali misalnya gitu. Itu mungkin kalau dari saya, kalau dari dari Kak Yosua mungkin. Iya, sebetulnya sama sih. Jadi kalau kalau dalam beberapa kasus-kasus memang itu perlu perlu offline setahu saya, dan termasuk yang tadi Dokter Agnes sudah sebutkan, sepengetahuan saya begitu. Kalau misalnya ini terkait dengan ada suicidal attempt dan seterusnya, ini memang sebaiknya perlu ketemu langsung. Dan menurut saya memang sejauh ini keduanya bisa efektif juga ya. Seperti kita ketemu ini kan, menurut saya juga bisa cukup efektif dilakukan. Wina dari Bali misalnya gitu ya. Terus kemudian kita dari berbagai tempat. Dan ini bisa membantu juga. Hanya mungkin kalau dari saya sih kriterianya lebih kepada permasalahan ya. Ini normal bermasalah atau enggak gitu ya. Jadi itu kriteria mungkin. Kalau memang ini kita sebagai orang normal yang punya masalah secara umum, itu menurut saya sih secara online seperti ini dimungkinkan gitu ya. Mungkin isu-isu terkait pengembangan diri gitu itu sangat dimungkinkan sih, tapi memang tadi itu ketika memang sudah berat itu perlu konsultasi offline, termasuk juga tadi sebetulnya memang keunggulan dari offline itu salah satunya building trust gitu ya, karena bisa beda banget ya kita online gini, kita nggak termasuk juga kita jadi susah mengobservasi ya dok ya kadang ya. Ya, Sebetulnya ya. seperti apa sih orangnya gitu kan. Kalau kita offline itu kan kita bisa mendapatkan keseluruhan impresi gitu tentang orang ini Betul. seperti apa, dan itu akan menunjang diagnosis juga sih. Jadi memang ya itu tadi ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Ya, seperti itu Wina, ada pertanyaan lanjutan, silahkan. Sangat menjawab Kak Yosua dan Dokter. Terima Ya, kasih. ya terima kasih Wina. Oke. Ya, berikutnya Seco nih, Seco Angelisa Widodo. Silahkan Seco, boleh langsung buka mic aja bertanya ke Dokter Agnes. Ya, ini pertanyaan langsung ke Dokter Agnes soalnya. Silahkan. Ya. Oke, mungkin aku izin masuk ya, Kak. Eh Sorry, sebelumnya belum bisa on cam. Mohon maaf dokter, saya izin tanya. Semisal untuk membuat keputusan itu sering ngerasa kayak cemas, overthink too much, dan menjadi kayak kelamaan dan kayak merasa kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan. Kira-kira gimana caranya mengatasinya dan apakah itu merupakan tanda dari saya mengalami anxiety juga? Terima kasih dokter. Oke, makasih ya Seco pertanyaannya. Tadi kan berarti emang terkait apa buat pengambilan keputusan ya. Sebenarnya wajar banget tuh kalau misalnya kita ada rasa cemasnya gitu. Belum tentu kita ke arah gangguan ya. Maksudnya tadi ke arah anxiety disorder, pokoknya tadi kriterianya yang tadi berulang atau dia sifatnya menetap terus-terusan, terus dia berlebihan cemasnya sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kalau nggak yang sampai mengganggu ya mungkin arahnya bukan ke arah anxiety disorder, tapi emang tadi ketika pas kita mau ngambil keputusan wajar banget mungkin kita ada cemasnya karena kan biasanya kan ini berkaitan sama sesuatu yang kita nggak bisa nebak ke depannya bakal terjadi seperti apa nih, pilihan A, pilihan B, pasti ada konsekuensinya yang belum pasti gitu ya. Ketika dihadapin sama uncertainty itu ya wajar banget ada cemasnya gitu. Dan biasanya untuk bantu kita mempertimbangkan, biasanya kan kita selalu kenalin tiap tiap pilihan pasti ada plus minusnya masing-masing gitu. Pilihan A, pilihan B, pasti ada plus minusnya masing-masing. Biasanya saya selalu anjurin biasanya kayak bikin tabel. Apa kolom yang pertama pilihannya apa aja, kolom kedua plusnya dari masing-masing pilihan itu, kolom ketiga minusnya gitu. Jadi kita bisa melihat nih yang mana yang lebih banyak plusnya, yang mana yang lebih banyak minusnya, yang mana yang plusnya emang benar-benar kita pengenin, yang mana yang minusnya itu lebih bisa kita handle atau kita tahu solusinya gimana gitu. Biasanya dengan dengan tabel itu membantu kita jadi bisa lebih clear untuk bisa akhirnya ambil keputusan. Ketika kita ambil keputusan pun kita kan tahu nanti juga ke depannya kita nggak bisa nebak apa yang bakal terjadi ya, tapi paling nggak kan kita udah lebih siap nih karena kita udah ngebayangin memang bakal terjadi seperti ini, ada kemungkinan-kemungkinannya, tapi kita ambil keputusan ini udah berdasarkan pertimbangan kok sebenarnya. Jadi biasanya tadi bikin tabel plus minus, terus minusnya biasa kita tambahin lagi solusinya nanti gimana kalau seandainya itu terjadi. Jadi kita udah lebih siap gitu. Gimana Seco, apakah cukup terjawab?
Tapi emang biasanya, Kejawab dokter. Iya, iya. tapi emang biasanya mesti ditulis tuh saya. Soalnya kalau nggak ditulis, kadang apa namanya kan penuh aja di pikiran gitu. Makanya tadi jadi kayak overthink juga ya. Kayak di pikiran kayaknya penuh banget. Padahal sebenarnya kalau kita tulis mungkin kita bisa lihat secara lebih clear nih dari pilihan-pilihan yang ada ini, yang mana yang benar-benar kita pengen gitu, yang mana yang minusnya lebih ada solusinya tadi itu. Ya termasuk kita jadi lebih bisa mengimajinasikan gitu ya kalau saya dok ya. Iya, Kemungkinan-kemungkinannya bentuk konkretnya gimana sih? Jadi kita bisa menempatkan posisi kita, oh kayaknya kalau kita ambil begini tuh akan seperti apa? Itu akan lebih konkret terasa ketika kita coba menulis dan memvisualisasikan. Seperti itu iya. dibandingkan semuanya jadi ngampet gitu ya selain di Mm, kepala mm, kita mm, ya dok ya mm, betul ya. mm, Seperti mm, itu. mm, Oke. mm, mm. Terima kasih dokter dan Seco. Nih Sanso silakan Sanso. Ada yang mau ditanyakan? Mau melanjutkan yang tadi dok, Ya. dan Kak Yosua. Sebenarnya sih penasaran aja sih. Jadi ada kasus gitu ya, kita bilangnya langsung kasus. Kasusnya itu adalah eh, MBA gitu ya, MBA, Mm, and mm, then sometimes si anak ini menjadi nggak pede dengan dirinya karena keluarganya, orang tuanya belum siap jadi orang tua, bahasanya begitu. mm, mm, eh Permasalahan ini sering terjadi kalau misalnya kasusnya MBA dan anaknya akan menjadi mental health issue nantinya kalau mm, tidak dididik dengan benar dari kecil. Eh, Permasalahannya adalah anak ini bingung gitu ya. Kalau kedua orang tuanya masih bertanggung jawab dengan anak ini bagus gitu, dalam arti akan dibesarkan dengan baik, dengan cara yang baik, disekolahkan dan segala macam. Tapi permasalahannya kalau misalkan tidak dibesarkan dengan baik, nantinya akan menjadi mental health issue yang lebih besar lagi dan bisa lebih mengacaukan nanti di keluarganya dia gitu ya. mm, eh Ya namanya juga MBA gitu. Kalau namanya MBA, keluarganya pasti belum belum siap dengan hal itu gitu. Dan mau nggak mau keluarganya ini harus bersedia dengan sekuat tenaganya mereka, baik finansial atau apapun, untuk menjadi keluarga yang baik gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau anak ini tidak dibesarkan dengan baik, maka misalkan nih kedua orang tuanya tidak bertanggung jawab gitu ya, kita bilang ya, itu akan, misalkan dia masuk ke yatim piatu gitu ya, maksudnya ke yayasan yatim piatu yang dibesarkan oleh orang lain gitu, yang dalam arti dia udah pasti kena mental health issue nantinya karena eh, pada saat ngomong tentang orang tua dia akan sedih gitu. Ini orang tua saya yang mana gitu, yang nggak pernah gitu merasakan kasih sayang orang tua, itu sangat sedikit. Ini susah banget terjadi, susah banget kita bantu kalau mm, rasa sayangnya, rasa sayang orang tua itu nggak ada gitu dari kecil. Padahal ini yang sangat penting di dalam keluarga, itu sangat penting gitu karena pertumbuhan anak kan. Menurut dokter dan Kak Yosua nih misalkan, teman-teman di yatim piatu itu kan wajib banget nih untuk bisa dapat rasa kasih sayang. Bahkan kadang pernah dengar di berita gitu, bahkan sampai dia mau bunuh diri segala macam karena udah mulai besar dan merasa dirinya kesepian, nggak ada orang lain yang bisa menemani, dan dia harus merantau keluar kota untuk membiayai dirinya gitu. Nah, menurut Kak Yosua dan Dokter Anak ini, cara terbaiknya gimana sih? Maksudnya supaya misalkan nih, kita melihat ada orang yang MBA gitu ya, lalu anaknya, kita kan harus menyelamatkan anaknya gitu. Dalam arti ini adalah masa depan bangsa dan masa depan yang harus kita jaga gitu, dari secara mental health issue gitu maksudnya. Ini gimana menurut Kak Agnes dan eh, ya gitu. mm. Silakan Dari dok, boleh langsung dok, nggak apa-apa dok. dari saya dulu, oke. Mhm. Oke, tadi kalau misalnya dari Sansa sampaikan pasti ada isu ke arah mental health-nya, sebenarnya kita belum bisa bilang pasti juga ya, karena tiap orang kan tadi fase-fase bertumbuhnya juga bisa beda-beda, dalam artian kita nggak bisa langsung ngejudge juga orang ini, anak ini pasti akan mengalami masalah kesehatan mental gitu, karena kan belum tentu, kita nggak bisa nembak itu, satu itu. Kedua, tadi pada kondisi yang memang seperti yang tadi Sansa sampaikan ya, pada kondisi MBA memang kan biasanya kedua orang tua ini uh, belum siap nih untuk bisa mendidik anak. Tapi kan bisa kita kita explore lebih dalam gitu. Sebenarnya pandangan dia ketika dia tahu ini, perasaan dia seperti apa, kita bantu dia untuk lewatin, untuk mengelola perasaan itu dulu, supaya pelan-pelan dia bisa menerima. Sebenarnya itu kan langkah yang bisa kita lakukan dulu ya, untuk dia bisa menerima kehadiran anak ini, bisa akhirnya bekerja sama yang tadinya mungkin ini di luar planning dia, tapi dia bisa bisa juga menghandle situasi ini, akhirnya pun dia juga bisa merawat anaknya dengan baik. Itu kan yang saya perlu diupayakan juga. Yang ketiga, kita bisa juga tadi nggak harus kan artinya jadi ke misalnya ke
panti asuhan atau gimana. Biasanya kan kalau di Indonesia kan kita juga sistemnya kan keluarga besar juga ya. Biasanya kan mungkin ada peran kakek nenek atau misalnya ada keluarga besar yang bisa ikut juga untuk memberikan dukungan kasih, dukungan cinta kasih untuk anak gitu. Bisa apa ya? Bisa menjadi peran yang bisa jadi pegangan untuk anak. Itu kan sering juga ada seperti itu. Ada juga kan kadang yang nggak MBA tapi orang tuanya kerja-kerja terus gitu. Akhirnya kan juga nggak ada peran orang tua itu bisa juga. Jadi nggak mesti yang pada MBA, tapi kan biasanya bisa juga digantikan oleh tadi kakak, kakek atau nenek atau keluarga besar kita. Untungnya kan memang di Indonesia ada dalam artian nggak yang individualistik itu ya, tapi kan memang keluarga kita kan biasanya kita anggap keluarga besar ini suatu pegangan, bisa jadi pegangan juga. Kemudian kalau misalnya pun akhirnya ke panti asuhan, nah ini kan biasanya kan tergantung juga ya situasi panti asuhannya seperti apa. Lingkungan di tiap kondisi panti asuhan kemungkinan kan akan berbeda-beda juga ya, pembimbingnya seperti apa, sosok panutan di sananya seperti apa. Itu kan sebenarnya bisa diarahkan juga untuk anak bisa punya role model yang baik juga di sana. Kemudian juga sebenarnya kan perlu dibangun untuk bisa saling support juga di sana gitu. Mungkin nggak ada peran langsung dari ayah maupun ibu, tapi dia bisa mendapatkan peran orang tua itu dari misalnya dari pembimbingnya di sana kayak gitu. Jadi emang perlu dilihat kasus per kasusnya juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita bilang pasti, sebenarnya banyak kemungkinan gitu. Tapi tadi ya banyak banyak faktor juga arah tetap kita arahin ke orang tuanya dulu. Jadi dia lewatin fase-fase fase-fase mungkin denialnya, dia lewatin fase-fase marah atau sedihnya, sampai dia bisa menerima kondisi ini supaya dia bisa merawat anak dengan baik. Kalau nggak tadi peran keluarga besar bisa, atau misalnya tadi di panti asuhannya yang memang tetap biasanya kan ada peran dari pembimbing yang dia bisa anggap sebagai orang tua juga. Mungkin kalau dari Kak Yosua gimana Kak Yos? Ya, sepakat sih dok. Kalau menurut saya sih memang nggak bisa dipastikan ya. Saya jadi ingat ini, kalau di nggak tahu di kedokteran sempat pernah dengar soal Viktor Frankl nggak dok? Mm-mm. Viktor Ya, Frankl ya, itu kan ya, yang mengembangkan teori tentang logoterapi. ya, Jadi ya. kan waktu itu kisahnya adalah dia menjadi salah seorang tahanan di kamp Nah, konsentrasi ya, Nazi gitu ya. Kita bisa ya. bayangkan situasinya waktu itu seperti apa. Tapi justru pengalaman dia di kamp konsentrasi Nazi ini membuat dia justru bisa menemukan apa Mm-mm. memikirkan tentang kebermaknaan dalam hidup dia gitu ya. Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. meskipun kita berada dalam satu situasi tersulit kehidupan pun bukan berarti kita tuh hancur gitu, tapi bisa jadi justru itu akan membuat kita Mm-mm. jadi lebih kuat dan justru tadi tuh Mm-mm. menemukan hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak pikirkan gitu ya, termasuk dia nih akhirnya bisa menemukan teori tentang logoterapi terkait dengan kebermaknaan hidup yang dipakai sampai sekarang itu tadi. Jadi memang prosesnya setiap orang akan bisa beda-beda, tetapi memang yang terpenting adalah kita perlu cari ganti supportnya itu dari siapa gitu dok ya, kurang lebih kalau yang tadi Mm-mm. disampaikan dokter Agnes itu seperti itu, Mm-mm. sehingga Mm-mm. memang meskipun role ini hilang dari satu pihak itu tetap bisa di replace dari yang lain gitu. Pun ini bukan hanya masalah yang MBA tadi gitu ya, tapi mungkin dalam keseharian kita sebagai Mm-mm. orang tua juga seperti itu gitu ya. Mm-mm. Kita mungkin Mm-mm. ternyata sering meninggalkan anak kita, bisa jadi juga mungkin ada sisi yang hilang gitu ya, karena kita nggak terlalu Mm-mm. yaitu karena banyak waktu habis di luar. Itu kan juga Mm-mm. ini juga perlu Mm-mm. dipikirkan gimana Ya, mereplace itu gitu ya. ya. Mungkin bukan kayak replace 100% juga Ya, ayah atau betul. ibu juga, tapi paling nggak dia punya sosok yang bisa jadi pegangan juga buat dia Hmm. gitu. Sosok Hmm. yang bisa dia percaya, bisa jadi panutan gitu juga. Hmm. Hmm. Iya, oke gitu. Gimana, Mm-mm. Sanso? Cukup terjawab pertanyaannya? Atau ada tanggapan Kalau lagi nih, kalau Sanso? kalau misalkan masih ada orang tuanya, berarti kita lebih ke arah mengingatkan orang tuanya bahwa this is it gitu, maksudnya udah accident dan then ya mereka mesti responses gitu dengan apa yang mereka pertanggungjawabkan ini gitu ya. Harus Mm-mm. benar-benar ditekanin ke orang tuanya ya, maksudnya Mm-mm. mengingatkan kembali bahwa ini anaknya lo gitu ya kali ya. Mm-mm. Mm. Bukan berarti kita insist harus kita paksa juga ya. Kalau kita paksa kan Mm. akhirnya kan jadinya kurang baik juga. Tapi lebih ke arah ya kita terima dulu. Mungkin ada perasaan marahnya dulu atau mungkin ada denialnya dulu. Kita bawa orang tuanya tadi berproses dulu nih dengan perasaannya, baru pelan-pelan bisa tahap ke menerima gitu. Gitu. Mengubah Artinya mengubah mungkin terapi perspektifnya ini tadi. nggak satu pihak ya dok ya, tapi juga Hmm, harus hmm, hmm. melibatkan orang tua gitu ya, betul Ya, ya. Orang tua bisa juga ada harus peran dibangun orang tua. awareness-nya juga gitu ya, Hmm, bukan hmm, berarti hmm, hmm. anak cuman dibuat saja gitu ya, tapi ada Hmm, tanggung jawab yang harus diemban juga. hmm, Kira-kira hmm, itu juga hmm, harus hmm. dibangun sih pemahaman soal itu.
Mm. Oke, thank you Oke, dokter terima Kak kasih. Yosua. Ya, Nah, mungkin kita sama-sama. udah sampai di penghujung nih dok, tapi ada satu yang Mm, tadi belum terbahas juga. Jadi izin saya mm. menanyakan nih dok ya. Ya, ya. Dan kira-kira nih dok, bagaimana sih cara kita akhirnya bisa menjaga kesehatan mental nih buat kita semua yang ada di sini gitu. Menurut dokter Mm, seperti apa sebagai ya anak-anak muda ya mm. dan ya mungkin secara umum juga yang mungkin Ya, hadir di ya. sini ya seperti itu. Iya, Silakan iya. dok. Oke, karena tadi kita bicara kesehatan mental itu kan berkaitan juga sama kesehatan fisik ya. Kalau kita bicara sehat secara utuh, ngaruh tuh tadi fisik, mental, sosial. Jadi fisik utama harus kita jaga dulu nih. Kita tidur, jaga cukup gitu ya. Jangan sampai tidur kita kurang, itu kan biasanya ngaruh tuh ke mood kita besok paginya. Tidur kita kurang, pagi bawaannya pengen marah-marah terus misalnya, atau energinya jadi kurang, akhirnya nggak mood mau ngapa-ngapain. Jadi tidur sebisa mungkin kita jaga cukup gitu. Meskipun mungkin tugas lagi banyak-banyaknya, sebisa mungkin kita manage waktu deh untuk ada istirahatnya gitu ya. Terus juga yang kedua, kita jaga pola makan kita juga tetap teratur. Kalau misalnya makannya nggak teratur, lambung kita sakit, itu kan juga bikin kita jadi apa gelisah juga ya, nggak nyaman gitu untuk beraktivitas. Jadi apa tadi tidur, makan kita jaga. Kalau bisa olahraga juga kita ada siapin waktu juga buat olahraga rutin. Kemudian kalau misalnya selain fisik jaga tadi kita latihan untuk bisa aware juga sama apa yang lagi kita rasakan gitu. Misalnya ketika kita lagi cemas atau nggak nyaman, biasanya apa ya yang bisa membantu kita untuk merasa lebih lebih tenang gitu. Kegiatan apa yang biasanya bisa bantu kita lebih tenang. Mungkin kita bisa senangnya apa nulis, kita bisa journaling atau kita bisa sharing sama orang terdekat yang bisa kita percaya atau kalau enggak kita bisa misalnya apa coping secara spiritual kita doa gitu misalnya itu ya boleh juga atau misalnya kita lakukan hobi-hobi kita gitu ya itu jadi memang ada banyak sebenarnya cara-cara yang bisa kita lakukan jadi selain jaga fisik latihan untuk aware sama perasaan kita sama latihan untuk mengenalin biasanya ketika ada situasi nggak nyaman gimana cara kita coping yang nyaman dan itu kan memang nggak bisa disamain sama satu satu orang sama orang yang lain ya. Ada yang tadi senang journaling, ada yang journaling kurang cocok nih. Senangnya biasanya larinya dengerin musik gitu bisa. Jadi emang butuh proses juga untuk mengenal itunya. Ya. Kalau dari Kak Yasua mungkin. Oh, ya. Oke, kalau dari saya sih, saya sepakat ya pada dua hal yang tadi sudah dibahas Dokter Agnes. Hanya saya mau menambahkan saja, mungkin dari sisi kita sendiri juga perlu membangun mentalitas bertumbuh ya, growth mindset gitu. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kadang tantangan itu membuat kita begitu. Tetapi kalau misalnya kita coba berpikir bahwa tantangan itu bisa membuat kita bertumbuh setelahnya, dengan kita melalui tantangan ini kita bisa menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang lebih baik, itu akan bisa membuat kita semakin berkembang lagi gitu. Jadi menurut saya ini yang perlu ditanamkan kepada kita juga supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari untuk bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Seperti itu. Ya. Benar, Nah, ini setuju. kebetulan Puela sudah hadir ya. Jadi kita udah di ending nih Puela. Jadi tadi yang ditanyakan itu adalah terkait dengan apa eh, bagaimana menjaga kesehatan mental. Jadi saya kembalikan ke Puela kalau mau dilanjutkan pada titik ini. Silakan Puela. Ya, oke. Terima kasih banyak Kak Yosua dan Dokter Agnes dan juga teman-teman dari Yayasan Nusantara yang sudah taking over ya tadi ketika saya terlempar dari Zoom kemudian belum bisa kembali ke beberapa waktu. Mohon maaf semuanya audiens dan narasumber dan juga teman-teman atas permasalahan teknis yang baru saja saya hadapi. Sekarang semoga saya bisa melanjutkan uh, tugasnya untuk memoderatori talk show kita pada pagi hari ini. Ya, tadi mungkin sudah disampaikan banyak ya oleh Kak Yusuf dan Dr. Agnes terkait serba-serbi mental health gitu ya, jenis-jenisnya, kemudian cara untuk menjaganya, kemudian banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang spesifik begitu ya tadi kira-kira ya terkait tentang pengalaman pribadi gitu. Oke, mungkin setelah ini kita akan membuka satu atau dua pertanyaan untuk audiens begitu, untuk penonton begitu ya. Jadi nanti audiens akan dipersilakan untuk open mic dan kemudian menyampaikan langsung pertanyaannya atau bisa juga dengan menuliskan di kolom chat. Ini sudah ada audiens yang raise hand dari Bapak Slamet Sarwono. Selamat pagi Pak Slamet, mungkin bisa langsung open mic untuk bertanya. Oke, makasih Bu Ella. Nah, saya sedikit komen untuk kasus yang disampaikan Sanso tadi. Ya, saya kira memang tidak
sorry saya nggak bisa open cam juga, tambah internetnya sangat tidak stabil di sini. Jadi gini, kalau memang itu terjadi, yang itu pasti tidak siap ya bagi individu yang MBA dan juga keluarganya. Biasanya ada instansi atau organisasi yang menolongnya untuk nyaman. Ya misalnya di Jogja itu ada Permata Hati dan ada yayasan lain. Permata Hati itu dikelola oleh Yayasan Siantikara, itu untuk membantu kawan-kawan yang mengalami hal itu sambil menyelesaikan situasi dalam tanda kutip konflik antar keluarga. Dan setuju dengan Sanso, yang perlu diselamatkan adalah juga eh, apa ya, kandungan ya yang MBA itu, maka perlu diamankan begitu loh. Saya kira di Jakarta juga banyak. Jadi kalau ada tadi Sanso mengatakan melarikan pergi dari daerah, ya di Jogja ada yang menampung dan membantu itu sampai problemnya bisa diselesaikan. Harapannya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharing singkat dari Pak Selamat juga bahwa untuk penyelesaian itu harus uh, melibatkan beberapa stakeholder gitu ya. Tidak hanya mungkin tidak hanya juga dari apa namanya profesional individu begitu, tapi juga ada badan-badan khusus yang bisa kita manfaatkan untuk mencari bantuan gitu ya. Oke. Mungkin ada tanggapan dari Kak Yosua dan Dokter Agnes terkait um, tadi tanggapan dari Bapak. Ya, terima kasih Pak Slamet. Tanggapannya saya setuju juga ya. Maksudnya tadi kan untuk misalnya ketika mungkin eh, tadi ada kasusnya MBA ini, memang kan tadi misalnya ada banyak kemungkinan-kemungkinan ya, memang case by case juga. Ketika memang nggak bisa ditangani oleh orang tua, perlu ada pihak lain juga. Nggak ada salahnya untuk kita cari cari pihak yang tapi memang yang udah benar-benar bisa bisa dipercaya gitu. Seperti yang tadi mungkin Pak Slamet sampaikan tadi di Jogja gitu ya. Terima kasih Pak Slamet. Baik, mungkin dari Kak Yosua, Kak Yosua ada tanggapan lagi Kak? Enggak sih, terima kasih Pak Selamat tambahannya. Ya menurut saya sangat sangat tepat gitu ya untuk Ya. mempertimbangkan yang tadi disampaikan juga. Terima Ya. kasih Pak. Oke, baik. Eh, Kalau begitu kita bisa lanjut ke next question ya. Ini ada dari Ramdan. Kak, bagaimana cara menghilangkan overthinking dan rasa insecure? Wah, ini sering kita dengar ya di kalangan, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda ini ya. Sering nih di sosial media juga dibahas tuh ada yang namanya overthinking dan insecure gitu. Mungkin dari Kak Yosua dulu, Kak. Ya, kayaknya banyak apa ya remaja gitu ya. Ini mengalami isu-isu seperti ini, overthinking, insecure dan seterusnya. Termasuk yang saya rasa paling banyak kita alami saat ini tuh terkait itu fear of missing out itu kayaknya sering banget gitu ya. Misal teman kita udah skripsi, wah saya belum nih gitu ya. Atau mungkin juga kalau dalam dunia pekerjaan teman kita udah naik jabatan, oh kok saya masih gini-gini aja gitu. Nah itu mungkin seringkali yang kita kita hadapi. Tapi menurut saya sih yang pertama kita perlu identifikasi adalah hal-hal apa sih yang bisa menimbulkan overthinking tadi gitu ya. Nah ini yang perlu kita verifikasi dari awal sehingga kita bisa tahu oh ternyata ini tuh yang selama ini membuat kita tidak nyaman. Ketika misalkan saya melihat teman saya mengalami ini, ketika saya mengalami itu dan seterusnya gitu. Itu perlu kita ketahui dulu gitu ya. Dan dari situ menurut saya sih kita perlu mengenali emosi kita dan menerima emosi kita. Itu paling penting yang kedua. Termasuk juga menurut saya adalah membangun pikiran positif gitu ya. Bahwa memang setiap orang tuh mungkin jalannya beda-beda juga gitu. Nggak semua orang tuh mungkin petnya sama gitu ya. Lulus 3,5 tahun semuanya seperti itu atau 4 tahun semuanya seperti itu. Mungkin ada orang yang agak berkelok sedikit karena mungkin dia ada perjalanan tentu yang dia harus hadapi atau mungkin dia karena dia ada tujuan yang lain dia jadi agak terlambat sedikit. Menurut saya itu adalah bagian hal yang sangat lumrah dalam kehidupan kita dan kita perlu terima itu gitu sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari kondisi yang kita alami gitu ya. Dan yang terpenting adalah kita perlu mencintai diri kita apapun yang terjadi gitu ya.
bahwa saya ini adalah pribadi yang berharga meskipun mungkin saya mungkin agak berbeda sedikit dari standar yang lain, standar orang lain gitu, tapi sebetulnya saya juga punya keunggulan gitu ya, yang saya juga bisa sharekan kepada orang lain. Maka menurut saya penting juga buat kita untuk memiliki self care gitu ya, merawat diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Tadi Dokter Agnes sudah menyampaikan berbagai cara, mungkin dari sisi olahraga, dari sisi meluangkan waktu untuk bisa melakukan hal yang kita sukai, karena dengan cara-cara itu akan membuat kita menjadi lebih punya perhatian kepada diri kita sendiri dan tidak semata-mata memperhatikan diri kita dari standar orang lain. Karena balik lagi, kita setiap orang dari kita tuh punya jalan sendiri-sendiri, punya proses sendiri-sendiri, dan itu harus kita hargai dan kita cintai seperti itu. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Yosua. Jadi, eh, yang pertama-tama tentunya fokus kepada self-care dan self-love gitu ya. Dari dalam diri kita sendiri, kita berusaha untuk mengapresiasi diri kita, berusaha untuk mencintai diri kita. Kemudian nanti itu akan bergerak keluar gitu ya, mempengaruhi pandangan kita, pola pikir, dan juga bagaimana kita akan menanggapi sebuah permasalahan diri kita. Oke, terima kasih Kak Yosua. Dari Dokter Agnes, apakah ada tambahan, Dokter? Oke, mungkin tambahin sedikit ya. Tadi saya setuju juga sama Kak Yosua, kan penting juga untuk kita bisa self love juga. Jadi kita kenalin hal-hal apa yang kita udah bisa baik, kita bisa apresiasi itu juga seperti yang tadi Puela sampaikan. Di sisi lain, memang kan kita kalau menurut saya kita juga perlu lihat kayak seimbang juga ya. Jadi kita kenalin strength kita di mana, kita bisa mengenali weakness kita juga di mana, tapi weakness itu nggak kita fokusin di sana gitu. Itu kalau kita fokus di kelemahannya kita aja, itu kan yang bikin kita tadi jadi insecure gitu ya. Jadi ngerasanya kok kayaknya kayaknya kok ngerasa diri sendiri kurang, rasanya kok kayaknya masih belum belum cukup baik misalnya kayak gitu. Tapi kita kenalin kita juga punya strength itu dan si weakness itu sebenarnya bisa jadi dasar kita untuk jadi tahu hal apa nih yang mau kita kembangin dalam diri kita gitu. Jadi nggak berhenti di aku punya kelemahan di sini, tapi kita kan tahu di titik ini nih berarti yang harus kita kembangin lagi gitu. Kalau kita nggak tahu kelemahan diri kita apa, kita kan jadi nggak tahu lagi nih kita mau berkembang dari sisi yang mana ya gitu. Jadi penting untuk lihat balance juga sebenarnya gitu. Oke, betul-betul. Saya juga setuju, Dokter Agnes. Tidak hanya kita, apa ya, istilahnya kadang-kadang kita eh, ada ungkapan yang bilang bahwa we are our worst self critics gitu ya. We are our worst critics. Jadi kadang-kadang kita ini menjadi kritik terbesar bagi diri kita. Jadi penting bagi kita juga untuk apa ya istilahnya self disclosure gitu ya, atau untuk lebih mempelajari dari diri kita sendiri. Apa sih kekurangan kita? Apa kelebihan kita? Apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain? Apa yang bisa kita tingkatkan dan apa yang bisa kita um, apa ya apresiasi gitu ya. Jadi akan ada dari dalam diri kita juga. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Yusuf dan Dr. Agnes. Em, di kolom komentar, oke ada tambahan dari Bapak Selamat. Jika ada kasus yang seperti yang disampaikan Mas Santo tadi, bisa langsung menghubungi Yayasan Cantikara. Untuk para audiens, mungkin bisa dicatat juga, gitu ada Yayasan Cantikara juga, khusus unit karya Permata Hati yang berlokasi di Ganjuran. Jadi apabila itu juga bisa digunakan untuk apa namanya um, self apa namanya help seeking gitu ya, help seeking point untuk mencari. Oke, em, mungkin dua pertanyaan sudah kita jawab begitu ya dari juga. Mungkin sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari ini. Sebelum menutup, saya boleh nggak minta satu atau dua kalimat singkat aja. Boleh berupa pesan, boleh berupa closing statement dari Kak Yosua dan juga Dokter. Boleh dari Dokter Ak-. Oke, mungkin dari yang kita bahas hari ini ya, nanti kan tadi kita jangan lupa untuk bisa jaga kesehatan mental kita sama-sama. Tadi selain jaga kesehatan mental, utama juga salah satu caranya kan kita juga jaga kesehatan fisik kita juga nih di tengah berbagai kesibukan. Dua-duanya harus kita jaga gitu. Istirahat, makan, semua kita jaga. Kita aware juga sama eh, apa kapasitas diri kita juga, aware juga sama bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah yang kita apa namanya masalah-masalah yang kita hadapin, kita bisa copingnya dengan cara apa. Yang penting tadi self awareness itunya deh gitu. Apa yang kita rasa sama gimana biasanya kita bisa latihan untuk mengelolanya. Kalau misalnya kalau kita nggak bisa untuk mengelola sendiri, nggak ada salahnya untuk cari bantuan profesional. Oke, terima Mungkin kasih itu dari saya. Kak Yosua.
Kurang lebih sama ya dengan Dokter Agnes ya. Kalau menurut saya sih menjaga kesehatan mental itu investasi ya, gitu. Jadi mungkin selama ini yang kita pikirkan lebih banyak ke arah fisik. Betul tadi Dokter Agnes juga sudah sampaikan itu juga sarana untuk kita mencapai kesejahteraan apa kesehatan mental. Tapi yang terpenting juga adalah bahwa kita perlu lebih aware dengan diri kita sendiri dengan kondisi yang kita sedang alami seperti apa. Kadang kan memang karena kita nggak aware kita jadi semakin terperosok gitu ya. Jadi kita perlu tahu nih, kenali diri kita saat ini sedang apa, situasi kita bagaimana, emosi kita seperti apa. Dari situ kita juga bisa memberikan respon yang lebih adekuat juga sih untuk merespon kondisi tersebut. Ya itu aja sih kalau dari saya. Hmm. Oke, terima kasih banyak Dr. Agnes dan Kak Yosua untuk sharing-sharing yang sangat seru pada pagi hari ini, untuk sharing pengalaman dan juga ilmu baru ya buat kita. Em, dari saya sendiri sebelum kita tutup, sebelum kita benar-benar tutup acara kita pada pagi hari ini, saya mau berbagi sebuah quote, salah satu quote kesukaan saya dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Jadi kekuatan terbesar dari hidup itu adalah bukan ketika kita tidak pernah gagal, tetapi ketika kita selalu bisa bangkit ketika kita gagal gitu ya. Jadi sejalan dengan apa yang telah kita bahas pada hari ini bahwa um, teman-teman yang saat ini sedang merasa mungkin, aduh kok aku lagi di bawah banget, kok aku lagi banyak kegagalan gitu ya. Kamu nggak akan sendiri teman-teman. Jadi kita semua di sini saling mendukung, kita saling menjaga, um, dan kamu semua berharga begitu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Dokter Agnes dan Kak Yusuf sekali lagi. Terima kasih untuk teman-teman panitia dan teman-teman dari Yayasan Bumi Cara yang sudah berkoordinasi um, dengan sangat paripurna begitu ya, sehingga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sangat lancar begitu. Um, Setelah ini akan dibagikan link untuk mengisi form evaluasi bagi para audiens. Diharapkan untuk panitia bisa mengirimkan linknya melalui kolom chat. Iya, jadi teman-teman silakan bisa untuk mengisi form evaluasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Nanti teman-teman bisa menemukan linknya di kolom chat. Mungkin bisa di copy dulu ya, karena mungkin mengisinya perlu waktu lama begitu. Jadi mungkin linknya bisa teman-teman copy dulu, kemudian bisa diisi ketika nanti kita telah tutup Zoom-nya. Um, Kemudian nanti di link juga ada kolom feedback yang bisa teman-teman isi bagaimana kepuasan teman-teman tentang dalam talk show kita hari ini. Dan juga nanti ada kolom rekomendasi begitu ya. Kira-kira next talk show kita enaknya ngebahas apa ya? Jadi nanti semuanya bisa teman-teman isi di form evaluasi kegiatan. Kemudian um, Yayasan Bumi Sara juga selalu membuka pintu untuk teman-teman yang ingin menyumbangkan rasa kasih begitu ya, melalui donasi juga nanti bisa menghubungi Yayasan Bumi Sara. Teman-teman panitia mungkin bisa untuk membagikan contact person atau membagikan link yang bisa dituju oleh para audiens untuk nantinya ketika ingin membagikan sambungan rasa kasih begitu melalui donasi. Kemudian juga jangan lupa para audiens untuk memfollow Bumiksara di sosial media Instagram di @bumiksara, BHUMIKSARA, dan teman-teman panitia juga mungkin nanti bisa meng-share link menuju Instagram Bumiksara begitu, untuk selalu terkoneksi dan terhubung dengan update-update dari Yayasan Bumiksara dan teman-temannya. Baik, demikian selesailah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber, untuk teman-teman dari Yayasan Bicara, dan juga untuk para audiens yang telah dengan aktif mengikuti talk show kita pada pagi hari ini. Demikian saya akhiri. Saya Puela Desideri Adianto sebagai moderator pada talk show hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih, Wella, teman-teman. Terima kasih.